Pada saat ini, Qin Chen mengikuti kedua pemuda itu ke ujung tangga. Apa yang muncul di depan Qin Chen adalah kotak yang luas. Di sekitar alun-alun, ada bangunan, dan yang paling megah adalah yang ada di depan Qin Chen. Menara tinggi, menjulang ke langit, tak terbatas dan perkasa. Semua orang terbang sambil berbicara satu sama lain, dan tiba-tiba melihat Qin Chen dituntun, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Hei, siapa anak ini? Saya belum pernah melihatnya. Mengapa penjaga pintu membawa orang luar? Begitu muda, apakah itu salah satu prajurit yang baru direkrut kali ini? Itu tidak benar, seniman bela diri yang direkrut oleh divisi kita sekarang sedang memperbaiki rantai di area rahasia. Hanya penyuling yang direkrut yang bisa bergerak bebas. Apakah itu murid penyuling yang baru direkrut? Itu bahkan lebih mustahil. Saya telah mendengar tentang semua penyuling yang baru dipromosikan kali ini, tetapi anak ini tidak ada di antara mereka. Jadi siapa itu? Ucap banyak murid terkejut. Tuan Qin Chen, ini adalah lokasi inti dari Tiangong kami, tetapi meskipun Anda memiliki token murid, Anda belum secara resmi bergabung dengan Tiangong. Tuan Qin Chen, tolong tunggu di sini, dan kami akan pergi untuk melapor. Mendengar apa yang dikatakan kedua penjaga itu kepada Qin Chen, semua orang di pengadilan bergetar, dan semua mata berapi-api tertuju pada Qin Chen, seolah-olah melihat monster. Ini adalah murid pertama yang lulus penilaian divisi pemurnian dalam sejarah Tiangong, dan dia tidak bergabung untuk pertama kalinya, melainkan pergi dengan urusan pribadi. Reputasinya telah lama tersebar di Tianzhuo. Dan di samping itu, untuk bersaing memperebutkan posisi murid kepala divisi pemurnian, Nantianyi dan Feng Liuyun telah berkompetisi beberapa kali dan bertarung. Awalnya, Bai Yutang tidak berpartisipasi di dalamnya. Tetapi setelah mendengar bahwa mereka memperebutkan gelar, dia juga ingin campur tangan. Tetapi karena dia secara terbuka menyatakan, dalam pekerjaan surgawi, dia hanya mengenali satu orang murid utama, yaitu Qin Chen, juara penilaian Yunsu. Hingga Qin Chen telah menjadi sosok misteri di hati semua orang. Sekarang Qin Chen muncul, tentu saja itu segera menimbulkan sensasi. Penatua, karena Qin Chen telah tiba, saya akan membawa Qin Chen sekarang. Ucap Muye juga merasakan napas Qin Chen tiba di alun-alun pada saat ini, dan berdiri untuk pertama kalinya untuk membawa Qin Chen masuk. Penatua Muye, tunggu sebentar. Ucap Tetua Agung menghentikannya, dan berkata dengan ringan, panggil Qin Chen dan mari kita lihat bagaimana kinerjanya. Ekspresi Master Muye tiba-tiba berubah dan berkata, Penatua Agung, ini bukankah ide yang bagus? Haha, Penatua Muye, bukankah kamu mengatakan bahwa Qin Chen yang kamu rekrut tidak ada bandingannya di dunia? Mengapa? Apakah Anda masih takut dia akan menderita kerugian di alun-alun? Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Ucap Tetua Agung yang menjadikan Master Muye sebagai target tiba-tiba mencibir. Banyak murid menyaksikan Qin Chen, semua berbicara, beberapa tampak main-main, beberapa mencibir, beberapa sepertinya melihat mainan. Dihadapkan dengan begitu banyak murid top, orang biasa mungkin ketakutan dan melemah. Tapi Qin Chen acuh tak acuh. Di bawah mata semua orang, dia duduk bersila seperti biasa, dan Sein Yuan di tubuhnya perlahan mengalir, menutup matanya untuk menenangkan pikirannya. Penampilan Qin Chen langsung membuat banyak orang merasa tidak puas. Semua jenis diskusi tidak ada habisnya dan mengalir secara rahasia. Pada saat ini, napas yang mengerikan tiba-tiba jatuh. Hei, saudara Nantianyi akhirnya keluar. Ayo lihatlah dengan cepat. Tiba-tiba, embusan angin tak berujung menyapu langit dan bumi, dan langit biru tebal menyebar dari gedung-gedung yang jauh luas dan perkasa. Di langit yang tak berujung ini, sosok yang kuat muncul, seperti seorang raja yang menguasai dunia. Itu adalah Nantianyi. Saya telah melihat saudara Nantianyi. Ucap banyak murid lainnya memberi hormat. Yang mulia adalah Qin Chen. Begitu Nantianyi tiba, tatapannya jatuh pada Qin Chen.
Begitu Qin Chen ditatap oleh tatapan ini, Shen Yuan di tubuhnya segera bereaksi. Tatapan Nantianyi bukan hanya tatapan biasa, tetapi juga dengan kekuatan mencongkel khusus, benar-benar akan menembus tubuhnya. Tapi Qin Chen hanya tersenyum dingin, Shen Yuan di tubuhnya berputar dengan lembut, dan tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak peduli bagaimana Nantianyi memindai tubuh Qin Chen, dia tidak akan pernah bisa menembus tubuh Qin Chen, dan tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Nantianyi mencibir, "Hah, menarik, teknik menusuk saya tidak bisa melihat tingkat kultivasi Anda. Teknik penyembunyian ini sangat kuat. Ya, saya mendengar bahwa Anda mendapat tempat pertama dalam penilaian Yunzu, dan bahkan sanggup membunuh tuan negara. Bahkan Bai Yutang sangat mengagumimu. Anda seharusnya akan terpilih sebagai murid utama. Tapi saya ingin melihat apakah yang mulia sekuat yang dikatakan rumor." Ucap Nantianyi berkata dengan acuh tak acuh, berjalan maju perlahan, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, cahaya langit yang mengerikan melonjak di atas tubuhnya. "Nantianyi, jangan ambil mangsaku." Tiba-tiba, ada teriakan keras di alun-alun. Sekelompok aura angin dan awan yang menakutkan, seperti kekacauan yang terbuka, diliputi aura megah yang tak ada habisnya, tiba-tiba turun dari langit. Ini adalah Feng Liuyun, dia memandang Qin Chen, pupil matanya muncul dalam dua warna, mata kiri adalah angin, mata kanan adalah awan, angin menyapu, membentuk pemusnahan. Apakah anak ini adalah Qin Chen? Kenapa terlihat biasa saja? Namun Bai Yutang mengaguminya. "Saya ingin tahu, sekuat apa anak ini?" Ucap Feng Liuyun berjalan perlahan, napasnya memburu ke langit. "Nantianyi, Feng Liuyun, kalian berdua jangan ganggu saudara Qin Chen." Pada saat ini, aura mengerikan lainnya datang. Ini adalah anak laki-laki bertubuh gemuk, yang bernama Bai Yutang. "Hahaha, Qin Chen, kamu akhirnya di sini." Begitu Bai Yutang jatuh, aura bijak surgawi yang menakutkan melonjak di tubuhnya, begitu bulat dan sangat menakutkan, dia datang dengan tawa lebar. "Jangan khawatir, selama ada aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu hari ini." Ucap Bai Yutang tersenyum pada Qin Chen, dan kemudian memandang Nantianyi dan Feng Liuyun lalu berkata, "Nantianyi, Feng Liuyun, ini lapangan Tiangong. Mengapa kalian berdua menjadi gila di sini? Kenapa kamu begitu liar?" "Bai Yutang, aku khawatir kamu tidak bisa mengambil tempat ini hari ini." Ucap Nantian menyentuh jari hijau di tangannya dan berkata dengan dingin, "Qin Chen ini, menghancurkan aturan langit, kita berdua hanya akan mengajari bagaimana dia berperilaku. Jika Anda bersikeras untuk campur tangan, jangan salahkan kami karena mengajarinya bersamamu." "Bai Yutang, ini tidak ada hubungannya denganmu, pergi saja." Feng Liuyun juga berkata dengan dingin. Tubuh Bai Yutang dengan prinsip suci surgawi beredar sepanjang jalan, menghembuskan napas yang menakutkan, dan berkata kepada Qin Chen, "Qin Chen, jika mereka ingin berurusan denganmu, mereka harus melangkahi tuan kecil ini terlebih dahulu." Ucap Bai Yutang, "Oh, kenapa kau membantuku?" Qin Chen, yang selalu duduk bersila dan dengan tenang, akhirnya membuka matanya saat ini dan berkata dengan ringan. Bai Yutang tercengang, "Tentu saja karena kita berdua berasal dari Yunzu. Selain itu, Anda diuji di Yunzu, mengalahkan saya dan memenangkan kejuaraan. Jika saya membiarkan mereka berdua mengalahkan Anda, bukankah wajah Bai Yutang saya juga akan hilang? Selain itu, jangan terlalu banyak berpikir, aku juga mengagumimu, itu sebabnya aku mendukungmu. Saya hanya berharap Anda dapat dipromosikan menjadi sage surgawi sesegera mungkin. Saya harap Anda dapat bersaing dengan saya lagi setelah Anda menerobos sage surgawi. Pada saat itu, saya pasti tidak akan kalah dari Anda." Ucap Bai Yutang berkata dengan bangga. Hahaha. Mendengar ini, Qin Chen tertawa keras. Pada saat ini, dia tiba-tiba berdiri. Qin Chen berbisik, "Saya bertanya kepada Anda, seberapa yakin Anda terhadap Nantianyi dan Feng Liuyun ini? Kedua orang ini adalah orang bijak surgawi."
Dan aura hukum surgawi pada tubuh mereka tidak lebih lemah darimu. Ucap Qin Chen. Ya, mereka berdua adalah arogansi yang terkenal di dunia, tetapi saya tidak lemah. Aku bisa menghentikan mereka dengan kepastian 5%. Bahkan jika mereka bergabung, aku tidak takut. Jawab Bai Yutang. Mendengar itu, Qin Chen tiba-tiba tertawa. Bai Yutang, kamu pikir kamu siapa? Tidak lama setelah terobosan, Anda berani melawan dua orang bijak surgawi sendirian. Dan keduanya ingin mengajariku. Sungguh konyol, sejujurnya, jadi biarkan aku melakukannya sendiri. Berurusan dengan dua cecunguk ini, Ben Shao tidak membutuhkan orang lain untuk membantu. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin dan bangga. Anak ini mencari kematian. Teriak Nantianyi dan Feng Liuyun mendengar percakapan ini di telinga mereka, dan mereka sangat marah. Qin Chen berani menjadi sangat arogan. Yang lain juga tercengang, dan tidak percaya apa yang dikatakan Qin Chen. Arogan, terlalu sombong. Bahkan Bai Yutang sendiri tercengang. Qin Chen terlalu sombong. Meskipun dia telah membunuh Tuan Yundong Guangzhou sebelumnya, siapa Nantianyi dan Feng Liuyun. Itu semua adalah para jenius top di Guanghan Mansion, para jenius yang tak terkalahkan. Qin Chen, apakah kamu yakin tidak ingin aku membantu? Bai Yutang akhirnya bertanya. Jangan khawatir, meski Ben Shao bukanlah sosok yang tak terkalahkan, namun kedua cecunguk ini bukanlah lawan dari Ben Shao. Jadi kalian berdua harus menyerang bersama dan bertarung cepat. Ben Shao tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk kalian berdua. Ucap Qin Chen sudah lama mengerti bahwa ini adalah ulah yang disengaja dilakukan oleh para tetua. Begitu kata-kata Qin Chen jatuh, penonton gempar. Semua orang hampir tercengang. Banyak orang berbicara pada saat yang sama, dan ada banyak diskusi, dan bahkan para tetua agung dan yang lainnya di menara di kedalaman aula dikejutkan oleh kata-kata Qin Chen. Nantianyi meraung dan tidak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba, dia melompat dan meledak dengan tangannya yang besar. Aura tak terbatas antara langit dan bumi tersapu, dan dunia yang luas ditekan. Telapak tangan terbalik antara langit dan bumi, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip, melilit tangan besar, seolah-olah para dewa telah mengulurkan telapak tangan mereka dan ingin menghancurkan dunia. Ini adalah seni surgawi putus asa nantian. Kekuatan di tubuhnya akan berubah menjadi dunia keputusasaan yang menakutkan, menekan segalanya, dan membawa orang ke dalam jurang ketidakberdayaan. Ucap banyak murid meraung. Bahkan para tetua agung dan yang lainnya di menara tinggi menganggukkan kepala, mengungkapkan keterkejutan mereka. Bakat Nantianyi ini memang luar biasa, jika dia diberikan waktu, itu mungkin akan menjadi andalan dan tulang punggung cabang Tiangong Guanghan Mansion. Di sisi Qin Chen, Bai Yutang juga dipengaruhi oleh kekuatan ini. Wajahnya serius, kekuatan bijak surgawi di tubuhnya melonjak berusaha melawan. Dia menatap Qin Chen dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyadari bahwa Qin Chen bisa menolaknya. Namun, begitu tatapannya tertuju pada Qin Chen, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan.